Yang pertama adalah peristiwa ketika saudara atau seseorang dalam kandungan. Mungkin saudara pernah akan diaborsi, ya, oleh orang tua saudara karena berbagai faktor. Ya, ada anak yang yang akan diaborsi oleh orang tuanya karena mungkin pernikahan dini atau married by accident, karena kecelakaan, ya, sehingga hamil di luar nikah, sehingga tidak sanggup menanggung aib, sehingga orang tuanya pernah berencana untuk menggugurkan anak itu, tetapi ternyata kehendak Tuhan lain dan dia tetap lahir. Tetapi karena pernah ditolak atau akan digugurkan, maka itu meninggalkan spirit pemberontakan atau penolakan. Karena walaupun masih bayi, firman Tuhan katakan bahwa manusia itu dikenal oleh Tuhan sejak dalam kandungan. Bukan setelah lahir, baru dia itu disebut manusia, kemudian baru dikenal Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 1 ayat 5, di situ dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mengenal kita. Dan ketika seseorang dalam rahim ibunya, Tuhan sudah punya planning, Tuhan sudah punya rencana. Maka orang yang mencoba menggugurkan bayinya atau mengaborsi bayinya, itu berarti dia mencoba untuk menghentikan rencana Allah atas kehidupan seorang manusia. Ya, saudaraku, maka ya akan melahirkan anak ini dengan sikap penolakan. Ada spirit pemberontakan yang akan ada dalam anak ini karena dia sudah manusia walaupun masih kecil, masih janin, tetapi di mata Tuhan itu dia sudah seorang manusia. Maka orang Kristen tidak boleh aborsi. Siapapun sebenarnya tidak boleh melakukan aborsi karena aborsi itu adalah pembunuhan. Saudaraku, ya, apalagi kalau sudah aborsi itu hasil misalnya perzinahan pula, maka sudah berzina membunuh pula. Maka dosa yang double, ya, berzina dan membunuh. Ya, sejak bayi dalam kandungan itu dia sudah manusia sempurna di mata Tuhan. Siapa menggugurkan bayi itu adalah tindakan pembunuhan, karena Tuhan sudah mengenal manusia sejak dalam rahim, bukan lahir dulu baru dihargai dan dianggap manusia, tetapi sejak dalam rahim Tuhan sudah punya rencana. Nah, mungkin ada pengalaman saudara, ya, atau ya saudaraku, yang ternyata saudara tuh pernah akan diaborsi karena tadi alasan MBA, married by accident, ya, atau juga mungkin yang pernah akan diaborsi karena mungkin orang tua itu tidak merencanakan kelahiran saudara gitu, ya. Jadi sudah punya anak 5, sebenarnya udah nggak pengen punya anak lagi, tahu muncul saudara misalnya gitu, ya. Jadi anak yang ke-6, waduh, lihat ekonomi sulit, usia udah tua, udah susah cari kerja, aduh, hadir pula seorang bayi dalam kandungan, lalu ada niat untuk melakukan aborsi. Tapi Tuhan menghendaki lain sehingga saudara tetap hidup. Namanya gagal aborsi. Maka anak ini kalau dia tidak dilayani atau dipulihkan, biasanya itu ada spirit putus asa atau spirit penolakan atau pemberontakan. Dan ini juga adalah salah satu bagian dari masa lalu yang harus dipulihkan.